Kebakaran hebat menghanguskan satu unit ruko berlantai 3 yang menjual sembako di Sukabumi, Jawa Barat. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun api terus membesar. Rekaman video amatir merekam kebakaran hebat yang melanda ruko berlantai 3 di Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Kobaran api disertai asap tebal dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun banyaknya material mudah terbakar membuat api terus membesar. Sebagian besar barang dagangan ludes terbakar, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dengar ledakan berkali-kali sampai 5 kali, mungkin 7 kali ya, karena saya tadi kan lagi banyak orang, jadi agak samar-samar. Terus ketambah di lantai 1 kan itu warung grosir, jadi di situ barang-barang kayak sembako, barang-barang yang mudah terbakar. Nah di situ banyak ini tabung gas, kayaknya tabung gasnya ada di 20 biji kayaknya. Petugas pemadam kebakaran menggerakkan 4 unit mobil damkar dari Sukaraja, Cisaat, dan Kota Sukabumi. Setelah 2 jam proses pemadaman, api akhirnya berhasil dijinakan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mendatangi rumah influencer Ramon Doni atau DJ Doni untuk menyelidiki teror yang diterimanya. Petugas mengecek rekaman CCTV dan meminta keterangan korban. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit dan petugas TNI dari Koramil Durensawit mendatangi rumah Raymond Doni atau DJ Doni di kawasan Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mengecek rekaman CCTV dan meminta keterangan korban DJ Doni. Saat ini petugas sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. DJ Doni menyebut polisi merespon cepat laporan yang ia sampaikan. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan DJ Doni ke aparat kepolisian. Responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Pak Polsek juga malam ini udah datang, dari Kodim juga datang melihat situasi di lapangan. Tadi juga anggota kepolisian sudah melakukan olah TKP, Bang, di rumah Abang. Sudah. Oke, ada temuan-temuan apa, Bang, yang disampaikan ke Abang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya. Sebelumnya aksi teror terhadap aktivis Raymond Doni Adam atau DJ Doni terekam kamera pengawas. 2 pria berboncengan sepeda motor menaruh paket yang diduga berisi bangkai ayam di depan rumah. Selain teror bangkai ayam, DJ Doni juga menerima ancaman lewat pesan tertulis. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mobil mewah yang diangkut menggunakan truk towing ini dihadang petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat melintas di Jalan Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya, sejumlah kemasan makanan durian berisi sabu-sabu ditemukan tersembunyi di dalam door trim atau panel pintu mobil. Dari pengungkapan tersebut, polisi melakukan pengembangan dan kembali menemukan mobil mewah lain yang membawa sabu di daerah Tabun, Bekasi. Saat diperiksa, kedua kurir mengaku menerima upah puluhan juta rupiah untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada seseorang di Sumarekon dan Tambun. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jalan penghubung menuju Batu Busua, Kecamatan Pau, Kota Padang amblas akibat banjir susulan. Putusnya satu-satunya akses jalan tersebut membuat aktivitas warga terhenti total. Kendaraan tidak dapat melintas, warga terpaksa berjalan kaki melalui jalur darurat. Sementara itu banjir susulan di Gayo Luwes, Aceh menyebabkan jembatan penghubung antar desa ambruk. Selain itu, mobil dinas camat yang berada di atas jembatan ikut hanyut terseret arus. Warga yang berada di lokasi berupaya melakukan penyelamatan agar tidak terseret lebih jauh oleh derasnya arus sungai. Hingga saat ini mobil masih berada di aliran sungai dengan kondisi terendam. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga di Desa Balingkarang, Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolir pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Untuk akses transportasi, warga terpaksa menggunakan perahu kecil menerjang arus sungai.
Pasca jembatan penghubung desa Balingkarang, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh putus diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga terpaksa menyeberangi sungai untuk mengambil bantuan logistik menggunakan perahu kecil. Untuk sekali penyeberangan, warga harus membayar Rp20.000. Penyeberangan antar desa di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak parah bencana banjir bandang ini hanya bisa dilakukan kala aliran sungai dan debit air normal. Jembatan kan jembatan sudah rusak Pak, jadi kami memakai seperti boot itu Pak penyeberangannya. Belum bisa muatnya cuma 2 Pak. Jadi 2 transportasi dari seberang ke seberang ini dan pakai boot aja. Warga terisolasi ini masih merasa khawatir dengan banjir susulan saat hujan deras kembali melanda desa mereka. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Gunungan sampah di TPST Bantar Gebang longsor diduga akibat kelebihan kapasitas. Akibatnya 3 truk terseret masuk sungai. Sementara itu hujan deras disertai angin kencang di Tulung Agung, Jawa Timur menumbangkan pohon besar hingga menimpa sebuah mobil. Mobil Mang Coy kena ulah buang kadang, urukan sampah Mang Coy diharap tah. Ya mobil tah. Tilu mobil. Mobil pusat, mobil Mang Coy, sama mobil selatan. Longsor terjadi di gunungan sampah zona 4, TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya 3 truk sampah milik pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta terseret ke dasar sungai setelah dihantam tumpukan sampah dari ketinggian 40 meter. Seorang sopir yang berada di dalam truk sempat terjatuh ke sungai namun berhasil selamat. Itu ya, turungan itu jalan mana? Pada saat kejadian, para supir sedang menunggu antrian. Tiba-tiba gunungan sampah langsung longsor dan menimpa 3 mobil yang sedang antri. Ada korbannya apa gitu? Itu mobil truk sampah, ada 3. Ada 3. Sopirnya gimana? Sopirnya katanya sudah bisa dikeluarkan. Oh sudah. Dia pasti ya ada lukanya lah. Ini truknya masih di itu, masih di kali ya? Iya di kali. Pasca longsor, 8 alat berat diterjunkan ke lokasi guna evakuasi kendaraan yang terjun ke kali dan menata ulang sampah. Diketahui longsor di TPST Bantar Gebang bukan kali pertama terjadi akibat over kapasitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah R3 ketimpa sebuah pohon di depan. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa mobil yang sedang melintas di Jalan Raya Bandung Tulenan, Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis sore. Mobil R3. Peristiwa terjadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan ini. Diduga karena kencangnya terjangan angin, pohon tumbang dan menimpa mobil. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Batang pohon yang tumbang tertahan kabel listrik sehingga mobil hanya mengalami kerusakan ringan. Setelah berhasil dievakuasi, pengendara mobil segera melanjutkan perjalanan. Di depan SPBU Suranlor ada pohon tumbang, memang mengenai mobil jenis Suzuki R3, udah salah kemana warna putih. Coba Kapol saya tadi belum ngecek, alhamdulillah tidak mengenai korban, artinya untuk penumpang selamat. Kejadian ini sempat mengakibatkan arus lalu lintas macet selama kurang lebih 30 menit. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.